Pemirsa, sebagai bentuk menjalankan tugas yang diemban anggota MPR RI dalam melakukan kegiatan sosialisasi 4 pilar MPR, MPR meluncurkan buku Pancasila di Rumahku. Hal ini merupakan upaya sosialisasi 4 pilar penting kebangsaan yang telah disusun sejak para anggota menjabat. Kerangka tersebut dinilai perlunya cara-cara dan metodologi kreatif agar pesan sosialisasi menjadi segar dan bernas. Anggota MPR RI fraksi Partai Nasdem Willy Aditya akan melangsungkan peluncuran buku Pancasila di Rumahku. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdiat, dan ratusan peserta lainnya. Informasi selengkapnya disampaikan jurnalis Metro TV Valerie Budianto langsung dari Gedung Nusantara 5 DPR MPR RI. Selamat pagi Valerie, bagaimana situasi terkini di sana dan pukul berapa acara launching buku Pancasila di Rumahku akan dimulai? Ya Naila, situasi terkini di Gedung Nusantara 5 MPR DPR yang menjadi lokasi peluncuran Pancasila di Rumahku sudah sangat ramai. Kalau bisa saya estimasikan ada sekitar 500 hingga 600 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari anggota MPR DPR, pimpinan, jajaran, ada juga dari pengajar, mahasiswa yang seluruhnya ini sangat antusias untuk melihat bagaimana proses peluncuran buku dan pastinya sama-sama membedah apa sih isi dari buku Pancasila di Rumahku. Buku ini sangat menarik karena sesuai dengan temanya Pancasila di Rumahku, kita selama ini tahu Pancasila itu dikenal sebagai dasar negara, sebagai ideologi negara. Apakah mungkin Pancasila ini bisa dibawa ke dalam rumah kita dan juga dihidupkan dalam keseharian kita? Untuk membahasnya, sebelum nanti dimulai di pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, sudah ada dua narasumber bersama dengan saya. Yang pertama ada Willy Aditya yang merupakan penulis buku inisiator dari Pancasila di Rumahku. Selamat pagi, Bang Willy. Pagi, Mbak. Ya, oke. Selanjutnya juga untuk narasumber yang kedua ada Bapak Sukidi yang merupakan pemikir kebinekaan. Selamat pagi, Pak Sukidi. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Oke, saya akan ke Bang Willy terlebih dahulu. Bang Willy, tadi sudah disebutkan judul dari buku ini sangat menarik ya. Pancasila di Rumahku. Pancasila, ideologi negara, pedoman bernegara. Tapi Bang Willy ini mencoba membawa sesuatu yang sangat amat sakral ini ke dalam rumah. Apa alasannya, Bang Willy? Pertama kita mulai dari statement Bung Karno ya. Bung Karno mengatakan saya ini bukan penemu Pancasila. Saya ini hanya orang yang menggali Pancasila dari sesuatu yang sudah tumbuh hidup dari bumi Nusantara. Nah, saya berpikir kemudian karena latar belakang saya filsafat dan kemudian alhamdulillah duduk sebagai anggota MPR, berpikir kemudian artinya ketika hipotesa Bung Karno seperti itu, artinya Pancasila suatu hal yang benar-benar tumbuh hidup di tengah-tengah kita. Di tengah-tengah kita. Nah, cuma selama dua kepemimpinan besar, Orde Lama dan Orde Baru, dia mengalami sebuah proses metodologi yang deduktif, bahkan cenderung indoktrinatif gitu, dari atas ke bawah. Maka kemudian saya mencoba menggesernya, kalau toh Pancasila itu digali dari bumi Nusantara ini oleh Bung Karno, oleh para founding father, artinya dia ada di tengah-tengah kita. Cuma kemudian bagaimana medium untuk kemudian mengekspresikannya menjadi sebuah hal yang hadir, terekspos gitu. Jadi bukan suatu hal yang didoktrinkan, bukan suatu hal yang dihafalkan, bukan. Jadi suatu hal yang biasa saja Pancasila itu. Kenapa? Substansi dari Pancasila itu, Mbak, kan cuma dua. Pertama adalah gotong royong, kita bisa bekerja sama dengan kelompok yang berbeda, dengan orang yang berbeda. Yang kedua adalah harmoni. Kita bisa hidup rukun damai walaupun itu berbeda. Itulah yang kemudian disampaikan oleh Bung Karno ketika Pancasila nggak bisa diterima jadi Trisila, Trisila nggak bisa diterima dia jadi Ekasila, adalah gotong royong dan harmoni. Nah, jadi saya mencoba menghadirkan, sebenarnya ini bukan hanya buku. Bukunya adalah salah satu produk, tapi Pancasila di Rumahku ini adalah sebuah ikhtiar metodologis yang berbasis kerangka aksi yang kemudian memiliki beberapa pilar.
pilar utamanya adalah menghadirkan narasi yang kontekstual dan kemudian bank narasi. Narasinya seperti tulisan karena ini bentuknya lomba. Oke. Jadi saya bersama teman-teman di Bumi Pancasila membuat lomba setiap saat. Itu ada lomba tulisan, lomba podcast, lomba video pendek, dan lomba komik. Jadi saya dan kawan-kawan ini punya website besar namanya Bumi Pancasila. Itu semua narasi-narasi keseharian Pancasila di tengah-tengah kita. Oke, berarti bisa disebutkan ini mau dijadikan sebagai sebuah gerakan ya, Pak? Sebagai sebuah inisiasi. Mungkin minta tanggapan dari Pak Sukidi. Ini kan tadi melihat bagaimana Pancasila di rumahku harus disosialisasikan. Sebenarnya Pak, sebagai seorang pemikir kebinekaan, penggiat Pancasila, seberapa urgensi Pak sosialisasi Pancasila di masyarakat saat ini? Tentu saja itu menjadi prioritas pertama dan utama dalam satu gerakan Pancasila dari bawah. Kenapa dari bawah? Karena kita ingin menghadirkan Pancasila dalam bentuk keteladanan hidup sehari-hari. Unit terkecil dalam kita hidup bernegara adalah keluarga itu sendiri. Karena itu Mas Willy ingin mengajak seluruh komponen masyarakat untuk memulai pengamalan Pancasila dari keluarga, terutama dari orang tua yang selalu memberikan keteladanan kepada anak-anak untuk menjiwai Pancasila dan sekaligus untuk berperilaku sesuai pedoman kebenaran Pancasila itu. Dan pendidikan terbaik selalu dimulai dari keluarga, dari keteladanan orang tua untuk menumbuhkan sikap toleransi, sikap mutual respect, sikap respect yang setara kepada sesama, kepada anak, kepada tetangga, kepada saudara-saudara terdekat, dan juga keluarga selama ini seringkali tidak dipandang sebagai agen penting dalam membumikan nilai-nilai Pancasila. Karena itu melalui buku ini, melalui website, melalui komik, melalui berbagai metode kreatif yang diperkenalkan oleh Mas Willy, sebenarnya ingin mengajak kita menyadarkan seluruh komponen keluarga di Indonesia, marilah kita mulai mengamalkan dan sekaligus membumikan Pancasila justru dari keluarga. Karena pendidikan selalu dimulai dari keluarga, baik buruknya bangsa ini justru selalu dimulai dari keluarga. Keluarga unit terkecil yang sangat menentukan ya, Kakak Willy. Tapi kan ini kita bisa bicara generasi yang berbeda, tantangannya berbeda. Ada generasi milenial, generasi Z, generasi Alpha bahkan sekarang 2013 ke atas. Ini tantangan terbesarnya untuk bisa mengaplikasikan nilai Pancasila di rumah ini menurut Bang Willy seperti apa? Justru Pancasila di rumahku ini target grupnya selain keluarga adalah milenial. Jadi setiap workshop dan lomba itu yang kita libatkan adalah mereka. Saya ini hobinya keliling kampus, ngumpulin mereka, dan partisipan paling besar adalah mereka. Di sebelah kita ada pameran, itu bahkan dari anak-anak TK pun sudah ikut lomba. Ada lomba komik karya anak-anak TK, anak-anak SD, SMP, SMA. Videografi yang pesertanya rata-rata itu anak-anak SMA, anak-anak SMK kita. Nah, saya tidak masuk ke ranah yang mengaplikasikan tidak, tapi saya memberikan tema-tema yang dekat sama mereka. Tema misalnya friendzone, tema misalnya mager di rumah karena corona gitu. Jadi ketika corona, apa kemudian kerjasama gotong royong yang bisa mereka lakukan? Itulah Pancasila. Jadi kita tidak perlu tidak memberikan narasi-narasi besar, tidak, tapi narasi yang sebenarnya sederhana aja. Ketika mereka bisa satu sama lain bekerja sama, ketika satu sama lain bisa hidup rukun dan damai, itulah Pancasila sebenarnya. Jadi menerapkan Pancasila seluruhnya dari kehidupan sehari-hari ya, berarti Bang Willy. Tapi kita hadirkan itu melalui karya mereka, melalui ekspresi mereka. Mereka yang bertutur, mereka sebagai aktor, itu bentuknya partisipatori ya. Ketika itu kita ekspresikan, kita tampilkan di YouTube, kita tampilkan di TikTok, ya di Instagram, lalu kemudian kita sebarluaskan. Artinya mereka pun menjadi lingkar Pancasila, orang-orang yang kemudian Pancasila gua banget gitu. Itu yang kita harapkan sehingga terjadi diseminasi media dan aktorsnya dari tangan dan kaki mereka sendiri, involvement mereka sendiri, itu yang kita harapkan. Peluncuran buku ini langsung di gedung MPR DPR ya, dan ini berarti apakah bisa disinyalir bahwa memang
MPR DPR ini sangat mendukung penuh gerakan Pancasila di Rumahku yang diinisiasikan oleh Kakak Willy. Ya, MPR punya program. Saya selaku salah seorang anggota MPR, tentu kami punya program sosialisasi 4 pilar. Nah, cuma saya agak memodifikasinya. Jadi saya tidak pakai bentuk sosialisasi karena itu deduktif. Saya kebetulan ya masa lalu saya sebagai seorang aktivis yang kemudian juga dari dulu udah kerjanya ngoprak-ngoprak Pancasila gitu ya. Nah, ya udah kita pakai metodologi yang berbeda saja. Akhirnya saya dan kawan-kawan, kenapa perubahan tidak bisa sendirian? Saya ajak teman-teman aktivis yang lain untuk hand in hand work, bekerja sama, kolaboratif. Ayo, saya datang ke kampus, saya tawarkan pada mereka. Saya datang ke sekolahan, saya tawarkan pada mereka. Kita butuh nih circle Pancasila. Kita buat, saya buat waktu itu di Unair ya. Kan peluncuran ini di rumah Peneleh ya. Saya ingin ngambil semangatnya Cokro gitu ya, dan para pendiri bangsa yang lainnya. Saya ajak kawan-kawan tuh duduk rembuan gitu. Habis itu ke Bandung, ke Jogja, ke Padang gitu. Untuk kemudian ayo kita bangun circle Pancasila. Karena dari peserta yang ikut itu saya bikin WhatsApp group. WhatsApp group itu menjadi medium untuk kemudian kita menjangkau lebih banyak juga berarti Bang Willy ya. Jadi tidak bisa terhitung berapa banyak yang bisa dijangkau untuk mengaplikasikan bagaimana Pancasila di rumah ini ya. Jadi nanti kan apa? Biar kemudian kita terjadi perang wacana. Karena kita hidup di dalam demokrasi yang terbuka. Demokrasi yang terbuka itu mensyaratkan war of position. Itu benar-benar perang posisi siapa yang kuat. Nah, yang kuat itu kemudian menarasikan hegemoni-hegemoni. Nah, saya kebetulan berdiri di sisi Pancasila. Saya dan kawan-kawan konsen ini, kita lah yang kemudian harus membela ini. Maka kemudian kita yang harus membuat narasi-narasi baru yang kontekstual. Salah satunya ketika kita misalnya dengar banyak komika gitu ya. Kok isinya banyak kebun binatang misalnya. Nah, ini kan teman-teman kita. Ayo kita aja yang supply materi kontennya mereka. Gitu, itu salah satu apa ya, bentuk kegelisahan atau trigger-trigger yang memicu gerakan Pancasila di rumah. Oke, intinya semua dimulai dari unit terkecil dan bagaimana bisa merubah pendekatan ya Pak dari Pancasila yang sebelumnya deduktif menjadi induktif, dari Pancasila yang sebelumnya cenderung menjadi alat legitimasi kekuasaan, tapi bagaimana caranya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini baru langkah awal ya. Bang Willy, Pak Sukidi, saya yakin Bapak juga sepakat nanti akan ada gebrakan-gebrakan selanjutnya karena sesaat lagi acara peluncuran buku ini akan segera dimulai di gedung MPR DPR Nusantara 5 ini dan sudah sangat ramai ya. Kalau misalnya bisa saya lihat sudah ada 600 peserta yang seluruhnya sudah hadir. Nanti juga akan ada orasi kebangsaan dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Kita sama-sama nantikan dan pastinya saya yakin seluruh peserta akan sangat antusias untuk bersama-sama bisa menerapkan Pancasila di rumah. Sementara demikian, Naila, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Valerie Budianto atas laporan langsung dan juga wawancara terkait dengan peluncuran buku Pancasila di Rumahku. Kita nantikan sesaat lagi. Terima kasih Valerie. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.